Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri karena di hari pertama kemarin saya kelihatannya dilupakan, belum diberi kesempatan memperkenalkan diri. Oh, iya. Nama saya Fitria Diaryani. Saya akan mempresentasikan tugas kepemimpinan Kristen. Saya berasal dari Kediri, Pak Fedi. Saat ini saya beribadah di Gereja Bethel Tabernakel Nganjuk dan pelayanan di musik ya di sana. Iya. Ya. Boleh next slide-nya Pak Tito. Maju selanjutnya. Ya. Untuk tokoh Alkitab saya akan mempresentasikan tentang Rasul Paulus, di mana yang saya ketahui kekurangannya adalah terlalu idealis. Ya, bisa kita ketahui dengan adanya peristiwa bahwa apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan munculnya yang terlalu cepat bereaksi, yang menciptakan kesulitan bagi diri sendiri. Contohnya ketika ada pertentangan dengan Barnabas, ya. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37-41 bahwa Rasul Paulus menentang tegas keinginan Barnabas tersebut untuk membawa Markus dalam timnya. Yang kekurangan yang kedua adalah emosinya tidak stabil saat dia mengalami kelemahan jasmani. Seperti yang kita ketahui sebagai seorang pemimpin harusnya itu tidak boleh menunjukkan kelemahan sehingga tidak memberi kesempatan untuk orang menjatuhkan kita. Tapi di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia menunjukkan kelemahannya dan mohon maaf. Menunjukkan kelemahannya dengan karena ada penyakit di dalam dirinya. Terus yang ketiga, tidak mudah membuka diri. Hal ini dibuktikan pada ayat Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38, khususnya ayat 38. Di situ menunjukkan jemaat sangat berduka cita atas pernyataan Rasul Paulus yang berlebihan dan seringkali membuat pernyataan berdasarkan pemikiran yang subjektif atau tidak rasional. Next, Pak Peter. Kelebihannya, Rasul Paulus adalah pemimpin yang berkarakter dan berintegritas. Dia mencontohkan kepada pengikutnya untuk bisa menjadi tuan atas dirinya dengan cara penguasaan diri, hawa nafsu, uang, anggur, dan lain-lain. Dan Rasul Paulus menganjurkan bahwa sebagai pemimpin harus bisa melampaui kekecewaan agar tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Yang kedua, dia tidak semena-mena dalam menggunakan otoritasnya. Paulus menggunakan posisinya secara efektif dan selektif, tidak memanfaatkan orang atau mencari keuntungan pribadi. Dapat ditunjukkan dari cara hidup Rasul Paulus yang mencukupi keperluan pribadinya dengan bekerja. Dia juga sosok pemimpin yang peduli. Hal ini ditunjukkan dengan adanya surat-surat yang dia tulis saat di dalam penjara untuk jemaat di Kolose, Filipi, dan Efesus. Meskipun mungkin secara mental orang di dalam penjara yang sangat sulit ya, tetapi Rasul Paulus tetap peduli dengan jemaat-jemaat di Kolose, di Filipi, dan Efesus. Next. Yang pelajaran yang saya ambil dari Rasul Paulus yaitu untuk pendirian. Rasul Paulus itu tetap memberitakan Injil dalam keadaan apapun, sebesar apapun yang dihadapi. Contoh saat dia di penjara. Dan yang kedua adalah cara hidup Rasul Paulus. Saya belajar cara hidupnya yang sangat sederhana sekali. Dia menjaga citra dirinya, jadi tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Yang ketiga, kesabaran. Paulus dengan sabar menghadapi berbagai macam sikap jemaat dari berbagai macam golongan dan tetap mengajar dengan tekun dan penuh kelembutan. Berikutnya.
Tokoh dunia yang saya ambil adalah Barack Obama. Barack Obama adalah Presiden AS ke-44 yang kita tahu bahwa dia adalah presiden pertama dari mungkin yang dari Afrika ya, keturunan Afrika kalau nggak salah. Kekurangannya adalah tidak mampu melawan arus. Gaya kepemimpinannya tidak jauh berbeda dengan presiden-presiden sebelum dia, terutama dalam hal strategi militer. Dia selalu berpihak pada Israel yang menyebabkan citra dirinya yang positif perlahan menjadi menurun. Yang kedua, kurang hati-hati dalam membuat kebijakan. Yang sangat disayangkan adalah salah satunya dia menjadi presiden AS pertama yang mengesahkan pernikahan sesama jenis, yang kita tahu bahwa pernikahan sesama jenis bertentangan dengan ajaran Kristen. Ya. Lemah saat berurusan dengan negara-negara Islam. Ditunjukkan dengan pernyataan dari anggota Dewan, Mike Rogers, yang menyatakan bahwa Barack Obama mengakui bahwa pemerintahannya lemah dan belum memiliki strategi untuk menghadapi negara Islam seperti Irak dan Suriah. Next. Kelebihan Barack Obama, dia memiliki komitmen dalam melakukan politik. Jadi dalam politik bisa disebut dengan istilah political will, yang bukan sekedar komitmen biasa, namun dengan penuh kesadaran mengambil resiko-resiko politik demi tercapai sebuah tujuan dasar atau luhur. Meskipun terkadang kemauan politik seperti pedang bermata dua bisa menyelamatkan atau bisa memusnahkan. Barack Obama orangnya rendah hati, dapat ditunjukkan dengan gaya kepemimpinannya yang bersedia learn from history. Jadi dia rendah hati mau belajar dari pemimpin terdahulu seperti Bill Clinton. Dia adalah seorang Kristen yang taat. Dalam wawancara dengan Christianity Today, dia menyatakan dirinya seorang percaya Tuhan Yesus dan penganut Kristen yang taat. Meskipun dalam bukunya dia menyatakan bahwa ibunya adalah orang yang non-religius dan ayahnya adalah orang yang ateis. Tapi Barack Obama menyatakan bahwa dia adalah orang Kristen yang taat. Dan yang keempat, dia mampu menjangkau semua kalangan. Karakternya yang mampu mengelola emosional dengan baik, membuat suasana maaf, anak saya mengganggu. Jadi karakternya yang mampu mengelola emosional itu membawa perubahan, di mana yang kebanyakan warga AS pada waktu itu adalah yang golput ya. Tapi dengan karakter Barack Obama yang mampu menjangkau semua kalangan itu bisa merubah antusias semua masyarakat mengikuti pesta demokrasi di AS kala itu, terutama untuk kalangan remaja dan simpatisannya. Next, yang dipelajari dari Barack Obama, kegigihannya. Barack Obama adalah presiden AS kulit hitam pertama. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa kita kalau bersungguh-sungguh berusaha percaya pada Tuhan, maka segala sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin. Cara hidupnya kita bisa belajar di tengah kesibukan Obama. Obama selalu meluangkan waktunya untuk keluarga. Bahkan di setiap pidatonya seringkali dia mengucapkan terima kasih pada istrinya. Selain itu, Obama memiliki rasa empati yang cukup pada kalangan menengah ke bawah, terutama pada masyarakat imigran, karena masa kecilnya pernah mengalami hal tersebut. Dan yang ketiga adalah gaya komunikasi. Sebagai seorang pemimpin, gaya komunikasi sangat penting untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya. Dan Barack Obama ini adalah orang yang memiliki gaya komunikasi yang sangat bagus. Dia bisa menyampaikan narasi yang tersusun dengan rapi, kata-kata yang hangat, yang bisa membuat pendengarnya merasa termotivasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mungkin dalam pengetahuan teologi saya sangat kurang sekali dapat saya saksikan